Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sobat Sehat. Saya Wapa Samaratul ada. Saya Fanurul Hajijah. Seperti biasa kita akan ngobrol santai tapi tetap bermakna. Hari ini akan membahas topik sangat penting buat masa depan generasi bangsa kita, yaitu stunting. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar istilah stunting ya Bu, tapi belum tahu apa itu stunting, belum tahu lebih dalam gitu yang jelasnya ya. Langsung saja stay tune di podcast Sobat Sehat. Betul, hari ini saya nggak sendirian. Nah, di sini saya ada tamu spesial, yaitu ahli di dalam ahli bidangnya, yaitu Ibu Anissa MS, seorang dosen di Universitas BTH. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Oh iya Ibu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman Sobat Sehat? Wah, siap. Boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Anissa. Saya merupakan dosen dari program studi di PTLM, ya, mau bekerja di sana. Saya merupakan praktisi di lab, ya, seperti khususnya. Tapi di sini diamanati untuk memberikan wawasan tentang stunting. Ya, terima kasih. Ya, dan saya sudah lama kerja di sini. It's almost 8 years maybe. Ya, silakan lagi. Keren banget ya Ibu. Sudah lama di sini Bu? Sudah lama, tahun 2016. Jadi langsung saja ya kita mulai obrolannya. Ya. Ibu, sebenarnya stunting itu apa sih? Dan kenapa ini jadi masalah yang begitu serius di Indonesia? Oke, ya. Stunting ya. Mungkin semua sudah mendengar kata stunting itu apa? Adalah mungkin perawakan pada anak ya seusia balita yang perawakannya itu maaf pendek begitu ya, atau di bawah rata-rata anak seusianya. Itu merupakan stunting. Nah, stunting itu merupakan sebuah gejala kronis sebetulnya yang biasa dihadapi oleh masa pertumbuhan pada balita. Dari awal mula kehidupan pertamanya sampai dengan 1000 hari pertamanya itu dimulai dari ketika dia dalam kandungan gitu ya, sampai dengan dia lahir. Dan itu memang mesti diperhatikan gizinya. Mengapa ada berkaitan dengan gizi? Karena stunting ini merupakan kekurangan ya, gizi begitu dalam gizi seorang anak ya, dimana jika kekurangan gizi itu maka akan terganggulah hormon pertumbuhannya. Makanya ini tidak hanya di-judge kepada anak tersebut, tetapi juga ada peran penting ibunya, orang tuanya, ya mungkin yang mengandungnya begitu ya, dan juga dari keluarga sekitarnya, support sistem keluarganya, memberikan makanan yang sehat, kebahagiaan, keamanan, perlindungan, itu juga kan mempengaruhi seorang ibu yang pada lahir. Kemudian nanti begitu lahir, kemudian nanti diberikanlah ASI eksklusif begitu ya, sampai dengan 6 bulan maksimal 2 tahun begitu, dan makanan bergizi seperti nanti. Itu memang peran yang sangat penting ya. Tadi ditanyakan stunting begitu ya, kira-kira itu apa? Nah, itu kan sudah saya jelaskan tadi bahwa stunting itu merupakan gejala ya, gejala kronis dari awal masa kehidupan diakibatkan karena ada malnutrisi. Kalau kita bicara soal stunting, banyak yang menganggap ini cuma soal anak yang pendek, padahal lebih dari itu ya Bu? Ya, memang lebih dari itu. Mengapa lebih dari itu? Karena ini akan mempengaruhi jangka panjang ya dampaknya. Tidak hanya saat anak itu tumbuh sampai 5 tahun, tetapi juga dampaknya sampai dia dewasa gitu. Dampaknya seperti apa? Mulai dari secara kognitif ya, pemikirannya juga berkurang gitu ya. Mungkin bisa jadi dia kurang fokus, kemudian juga segi sosialnya mungkin takutnya dikucilkan gitu ya, karena dengan perawakannya, dengan attitude-nya, dengan pola pikirnya juga akan berbeda dengan anak seusianya. Dan bahkan yang tadi mulainya gizi, mulainya asupan pada saat awal harus memakan makanan yang bernutrisi ya Bu, dari pas kitanya hamil juga betul. Kan kalian juga perempuan ya, sama juga perempuan ya. Mungkin saya pernah mengalami sudah
dari mulai masa kehamilan juga memang dari sekarang bagusnya ketika kita belum menikah pun juga ada rencana untuk memperbaiki gizi hidup kita minimal ya, karena apa, nanti akan berdampak setelah ya kita punya anak nanti, hidup hamil nanti, kalau itu akan sangat-sangat mempengaruhi. Ya, jangan sampai menyepelekan ya tentang gizi buat anak kita sendiri. Betul. Siapa sih yang nggak pengen anaknya sehat kan? Iya. Betul. Nah itu makanya dari sekarang juga masih dijaga di pola makannya, pola hidupnya. Ibu, ada lagi apa yang menjadi penyebab utama tingginya angka stunting di Indonesia itu? Ya, di Indonesia ya penyebabnya memang Indonesia itu kan masuk ke dalam kategori negara yang berkembang ya, jadi kalau memang sangat maju lah gitu. Dan yang menjadi penyebab utamanya adalah masalah ya. Angka kemiskinan kita itu masih sangat tinggi, di atas mungkin 20%, ya. Jadi masih sangat-sangat tinggi dan perlu perhatian juga. Kemudian selain kemiskinan juga perekonomian letak geografis juga ya, artinya apa, orang yang terpencil ya, mohon maaf yang pedalaman gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang di kota dekat dengan pasar, supermall seperti itu lebih apa ya, lebih susah untuk mendapatkan akses jangkauan kepada makanan yang bergizinya. Jadi saat ada dari alam mungkin dan dari alam kadarnya ya, kalau di kota kan mungkin segala macam ada. Susu ya Bu ya. Betul, susu, kemudian sayuran, buah-buahan, ikan begitu juga pasti banyak di pasar di kota-kota. Dan yang kedua, kemudian yang ketiga juga dari sosial kita ya, ada yang mungkin menyepelekan yang penting hidup gitu. Banyak sekali sekarang Bu yang penting makan, yang penting hidup ya. Yang penting makan lah gitu ya. Tapi nggak memperhatikan kira-kira yang dimakan itu bergizi atau tidak, itu berapa kalorinya, apakah sudah sesuai dengan apa tuh namanya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah kadang-kadang memang tidak membentuk situ yang menyepelekan seperti itu. Jadi itu adalah 3 faktor utama yang memang kita masih sangat mempengaruhi. Pendidikan juga jangan lupa ya. Pendidikan bukan saya ini ya merendahkan yang tidak berpendidikan, tetapi memang itu juga ada sumbangsihnya gitu dalam mengapa stunting di kita masih tinggi gitu. Kan juga ada pemerintah memonitor juga bahwa ini angka-angkanya ditekan minimal 1% setiap tahun. Dan sekarang kan di puskesmas juga digalakan posyandu hampir tiap bulan ditimbang, disuntik, segala macam nyampe ada dikasih secara gratis sembako demi memenuhi gizi seorang mahasiswa. Kalau bicara data, berapa sih angka prevalensi stunting Indonesia? Apakah ada daerah tertentu yang menjadi fokus utama? Ya, kalau secara angka gitu ya, kita main angka berarti kan itu sifatnya pasti ya, real. Kalau tidak salah, saya baca-baca di SSGI itu survei status gizi di Indonesia, angkanya kita mencapai 20-30%. Lumayan, kita 300 juta jiwa ya se-Indonesia. Berarti kalau 30% berapa sih? Ada 90 jutaan ya, 90 jutaan berarti yang terkena stunting. Ya. Kita gimana nih? Harus dijaga dari harus dijaga. Nah, kalau di Indonesia sendiri untuk kotanya ya paling banyak itu daerah timur ya. Daerah seperti Papua, ya apa NTT, lalu mengapa demikian? Karena kita belum rata semuanya. Semua masih ada di Pulau Jawa, ya Pulau Jawa, Sumatera itu sudah diberdayakan ya juga bagus, ada apa namanya kendaraan yang lain juga dibandingkan dengan negara-negara yang beragam. Pulau-pulau yang lainnya ya seperti Papua, NTB, Maluku itu kan jauh aksesnya. Jalannya juga begitu sulit dijangkau. Mungkin kita belum pernah kesal langsung ya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat mungkin ya di video-video di daerah di sana seperti itulah kawasannya, seperti itulah aksesnya. Makanya mengapa kalau kita coba belanja di sana lebih mahal harganya? Iya, murah di kita. Meskipun kita alhamdulillah banyak makanan pokok, makanan sehat juga ya, tapi di sana tuh harus benar-benar diperhatikan juga sih.
karena jauh juga ya Bu aksesnya buat ke sana. Betul. Jadi semua bahan pokok tuh di sentral, di Jawa semua di Jawa baru dikirim ke sana. Dan itu yang bikin mahal tuh di ongkosnya, ongkos kirim Perjalanannya. ya. Ibu, saya juga pernah dengar ya, pemerintah sekarang sedang gencar banget mengenai stunting gitu. Apa saja upaya yang sudah dilakukan dan apakah hasilnya sudah terasa Bu stunting? Ya, memang pemerintah sekarang masih tetap berusaha ya untuk mengencarkan menekan stunting. Gimana perannya? Ya tadi ya, dengan adanya posyandu yang mulai kan ya, pernah ke posyandu? Banyak ya balita-balita yang ditimpa, kemudian di imunisasi segala macam, itu merupakan program pemerintah juga. Dan setelah itu biasanya kan kasih vitamin tuh ya oleh ibu kandungnya gitu dan juga yang lainnya, ditambah juga dengan sembako gratis ya. Sekarang juga kan ada program makan siang gratis ya. Nah, itu juga untuk menurunkan itu angka stunting itu, apalagi untuk anak usia Kecil. anak kecil gitu. Nah, itu memang program pemerintah tuh sudah sangat banyak sebenarnya. Hanya tinggal kitanya saja Sadar atau yang tidak. sadar atau tidak. Suka ada yang kalau posyandu ya Bu, suka ada ibu-ibu yang malas gitu ya Bu ya. Itu gimana itu? Yang itu Ya, gitu. kesadaran dari diri kita sih sendiri ya Bu ya. Betul. Memang beberapa kali juga saya pelaku juga ya, maksudnya pelaku yang mengantarkan anak ke Tapi posyandu. malas gitu ya Bu. Kadang ada rasa malas, tapi kalau misalkan kita mikirnya nggak cuma buat kita aja, jadi buat anak gitu, paksain ya, semua juga akan tertolong. Jadi intinya tetap kembali ke masing-masing, saudara masing-masing. Kalau memang aware terhadap ternyata aku mungkin perlu pendampingan gitu ya, perlu screening gitu ya, gimana nih tekniknya gitu ya, itu akan sangat membantu. Kan kalau posyandu itu dibuat di kayak di perkampungan gitu ya tertentu. Kalau kita nggak butuh, maksudnya nggak perlu posyandu tapi kita bisa ke bidan gitu, ke puskesmas, itu bisa juga itu Bu. Bisa juga sebetulnya kan, asal kita ke Kemenkes ya, ke kesehatan, tidak hanya harus ke posyandu terus gitu ya rutin. Kalau misalkan memang inginnya ke bidan ya, enaknya ke bidan boleh langsung ke bidan gitu ya. Ada juga ada yang ke DSA juga ada ya, ada juga yang memang ke perawat juga ada, jadi minimal konsultasi Tentang anak ya, tentang tidak hanya anak, mungkin juga ibunya juga perlu konsultasi ya. Nah memang kadang ibu-ibu yang punya balita itu punya psikologisnya berbeda ya. Mungkin capek terus segala macam juga diperhatikan gitu. baby blues ya Bu. Kan baby blues ya. Gitu. Jadi Itu sekarang banyak banget ya Bu. banyak ya baby blues. Sampai nginin anaknya ada, sampai Jadi memang sih itu harus dijaga, benar-benar dijaga mental seorang ibu itu, karena memang anak itu titipan amanah yang masih dijaga, tapi ketika menjaganya tuh jangan sampai asal-asalan gitu. Kalau ngasal nanti kasih anaknya di depannya. iya. Kalau dari sisi masyarakat, khususnya para orang tua, apa langkah-langkah yang bisa mereka ambil untuk mencegah stunting di zaman ibu? Ya, dari masyarakat itu ya. Langkahnya itu support ya, tentu support, dukungan, tidak harus berupa materi mungkin ya, tapi juga dari pelayanan jasa seperti menolong, mungkin membantu menjaga kebersihan lingkungan juga, itu sangat-sangat membantu untuk mencegah angka stunting semakin tinggi setiap tahunnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada kesadaran ya, kesadaran bahwa ini demi generasi penerus bangsa, jadi jangan sia-siakan. Kalau misalkan gitu ini dibiarkan begitu saja, makin banyak anak yang stunting, ya gimana ke depannya sekarang? Kan juga kita pengen ada pemimpin yang lebih baik kan ke depannya. Jadi harus benar-benar saling gotong royong, saling membantu gitu, supaya memang ini juga dapat membantu dalam pemerintahan anak. Ibu, apa sih perbedaan antara anak yang pendek secara genetik dan anak yang mengalami stunting? Bagaimana cara membedakannya? Ya, cara membedakan ya, kalau mungkin secara perawakan hampir sama mungkin ya, entah ini genetik atau entah ini memang benar-benar stunting, tapi yang bisa kita bedakan dari cara komunikasi dengan anak.
anak bagaimana kalau kita ajak ngobrol, kan dari usia 6 bulan juga sudah mulai bubbling gitu ya, sudah mulai megang beta IUL gitu kan, sudah mulai di apa dalam fokusnya, itu akan membedakannya di situ ya. Anak yang memang pendek secara genetik ketika dibedakan dengan yang memang ilustratif adalah dari cara bicara sendiri, apa dari fokusnya. Kalau soal tumbuh gigi itu gimana Bu? Nah, itu juga mempengaruhi. Yang namanya tumbuh gigi itu pada usia 6 bulan pertama kan ya, itu ditandai dengan gigi susu dulu. Iya. Ketika usia segitu anak belum tumbuh gigi, tapi ada rentangnya maksimal sampai berapa belas bulan itu kalau nggak salah ya. Ketika sudah melewati masa itu, sekian belas bulan tidak tumbuh gigi, dicurigailah sepertinya ini kurang hormon atau dari stunting juga bisa. Langsung bisa diperiksakan ya? Langsung diperiksakan. Biasanya dokter itu akan menyarankan menambah vitamin gitu untuk merangsang pertumbuhan gigi. Gitu. Nah itu juga betul ya, satu indikator bahwa ini anak dari mulai cara. Iya, banyak Bu soalnya yang memang, oh ini mah umur segini udah ada giginya, kok kamu belum, ini itu banyak. Nah itu juga kalau dibandingin ya, Iya. seorang ibu dibanding itu nggak enak Iya, gitu iya, kan iya. ya. Sakit hati ya Sakit Bu. hati. Iya. Nah malah ada yang malah kasus gitu ya di mana saya lupa, dibandingin sama tetangganya gitu ya, kok dia udah jalan, anak saya enggak nyampe di push terus kan sampai ya. Itu juga bisa Bu, kalau soal jalan gitu juga bisa. Betul, jalan juga bisa. Kalau anak usia 18 bulan dia belum jalan, itu khawatirnya ototnya kurang baik gitu ya, mungkin kurang kuat ya. Kembali ke yang tadi ya, di sini gitu. Jadi pertumbuhan itu kan dari 1000 pertama itu kan ya, 1000 hari pertama itu dari mulai tumbuh gigi, kemudian dia bisa merangkak, kemudian dia bisa duduk dengan baik tanpa jatuh, kemudian dia bisa apa namanya jalan ya, meskipun masih apa-apayan itu kayak gitu. Itu juga jadi apa namanya perhatian khusus juga gitu untuk orang tua dan juga anak semuanya. Jadi ada indikator tiap anak setiap bulan coba tes ininya bisa ambil, coba di minimal usia 2 tahun sudah mencapai 2 kakak. Kalau stunting bisa diatasi setelah anak usia 2 tahun atau apakah di kondisi ini permanen? Ya, memang stunting ini sebetulnya kalau kita bicara ya bisa dicegah sebelum anak itu lahir, ya bisa dicegah. Tapi kalau misalkan sudah terjadi, misalkan 2 tahun nih, tanda-tanda stunting, ya kita supportnya dengan vitamin. Jadi ini tidak akan berlama-lama gitu perjalanannya. Jadi bisa kita support dengan vitamin, makanan yang bergizi, juga pola hidupnya juga yang sehat. Ya. Itu saya dikit. Ya, begitu. Wah, banyak sekali ya Bu informasi hari ini. Ibu Anissa, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya. Sebelumnya kita tutup, barangkali Ibu ada tips singkat untuk sobat sehat di rumah ya, tentang bagaimana kita bisa bersama-sama mengatasi stunting. Ya, oke, terima kasih. Ya, dari saya tipsnya adalah harus berpikir positif ya. Tidak boleh melulu soal pikiran negatif, apalagi stres, karena itu akan mempengaruhi juga ya. Takutnya kita ke orang lain bersikap bagaimana ya, apalagi orang yang ke kita begitu, makanya stay positif terus ya. Terima kasih sekali lagi Ibu atas informasinya. Untuk teman-teman pendengar, semoga obrolan ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan mencegah stunting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu dan mari kita wujudkan Indonesia bebas stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.